Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh cloud point pada kelarutan surfaktan non-ionik. Surfaktan non-ionik adalah surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Contoh dari surfaktan non-ionik yaitu ester gliserin, asam lemak, ester sorbitan asam lemak, ester sukrosa asam lemak, dan polietilen alkil amina. Surfaktan sendiri memiliki kemampuan dalam melarutkan zat untuk membentuk agregat molekul yang disebut misel. Di sini terdapat contoh dari struktur surfaktan polieksi-etile yang terbentuk dari dua grup utama yaitu lipophilic group dan hydrophilic group. Misel terbentuk ketika konsentrasi surfaktan sangat tinggi. Miselisasi terjadi akibat interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik akan menolak ekor hidrokarbon dari surfaktan terhadap air sehingga menghasilkan agregasi, dan interaksi hidrofilik akan berkontak dengan air. Konsentrasi setimbang monomer membentuk surfaktan disebut dengan konsentrasi kritis miselisasi atau critical miselization concentration. Konsentrasi kritis misel adalah parameter dalam karakterisasi surfaktan yang memperlihatkan konsentrasi minimum tercapainya agregasi surfaktan. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi kritis misel adalah suhu. Kenaikan suhu memiliki efek yang berbeda pada surfaktan baik ionik maupun non-ionik. Untuk surfaktan ionik ditandai dengan Kraft point. Jika suhu di bawah titik Kraft, maka kelarutan yang terjadi cukup rendah dan larutan tidak mengandung misel. Jika suhu di atas suhu Kraft, maka pembentukan misel jelas terjadi dan ada peningkatan kelarutan dari surfaktan. Surfaktan non-ionik cenderung berperilaku dengan cara yang berlawanan. Jika suhu dinaikkan, titik awan atau cloud point terjadi di mana agregat besar dari non-ionik berpisah ke dalam fase yang berbeda, dan larutan surfaktan non-ionik akan menjadi keruh karena kelarutan surfaktan akan menjadi lebih kecil. Pada cloud point, larutan surfaktan non-ionik terbagi menjadi dua fase, yaitu fase yang kaya surfaktan dan fase lean surfaktan. Transisi titik awan atau cloud point secara umum kurang tajam dibandingkan dengan titik Kraft. Titik awan atau cloud point adalah suhu di atas larutan surfaktan yang larut dalam air menjadi keruh. Titik awan penting untuk diketahui dalam menentukan stabilitas penyimpanan. Penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi dari titik awan menyebabkan pemisahan fasa dan ketidakstabilan. Penentuan titik atas dan bawah awan ditentukan oleh busa surfaktan. Umumnya surfaktan non-ionik menunjukkan efektivitas yang optimal saat digunakan di dekat atau di bawah titik awan. Untuk surfaktan yang rendah busa harus digunakan pada suhu sedikit di atas titik awan. Titik awan biasanya diukur dengan menggunakan 1% dari larutan surfaktan sendiri. Titik awan berkisar dari 0 hingga 100 derajat Celcius, yang mana dibatasi oleh titik beku dan titik didih akhir. Titik awan merupakan karakteristik dari surfaktan non-ionik. Komponen lain yang terdapat pada larutan surfaktan akan mempengaruhi titik awan pada larutan tersebut. Contoh penambahan hidrotop dapat meningkatkan titik awan, sedangkan garam dapat menekan titik awan. Terima kasih.